apa yang lebih menyakitkan daripada dihina terang-terangan adalah diremehkan secara halus dalam diam, dengan senyuman palsu, dengan pujian yang diselipkan sindiran. Anda bekerja keras, Anda berpikir jernih, Anda membawa niat baik, tapi mereka melihat Anda sebagai ancaman yang terlalu kecil untuk diperhitungkan dan terlalu tidak penting untuk dijatuhkan. Maka mereka memilih meremehkan Anda. Tapi, tunggu sebentar. Bukankah itu justru bentuk pengakuan tersembunyi? Jika Anda benar-benar tidak berarti, mengapa mereka meluangkan waktu untuk mengecilkan Anda? Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal yang menyakiti kita, tapi opini kita terhadap hal-hal itu. Maka pertanyaannya bukan hanya bagaimana cara menghadapi mereka yang meremehkan Anda, melainkan bagaimana Anda bisa tumbuh lebih tinggi dari pandangan rendah mereka tanpa harus membungkuk untuk membalasnya. Apa yang lebih kuat, membalas mereka atau membungkam mereka dengan ketenangan yang tak tergoyahkan? Satu hal pasti, Anda tidak bisa menuntut dihormati. Anda harus menjadi seseorang yang membuat hinaan tak lagi relevan. Dan untuk itu, mari kita mulai dari cara pertama. Halo semua, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, pastikan Anda tekan tombol subscribe agar tidak terlewat video lainnya. Terima kasih. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, diam yang membungkam. Ubah reaksi menjadi kendali. Ketika seseorang meremehkan Anda, insting pertama adalah membuktikan mereka salah. Tapi dalam dunia stoik, reaksi emosional hanya akan membuat Anda mudah dikendalikan. Marcus Aurelius menulis, kemenangan terbaik adalah menahan diri. Diam bukan bentuk kelemahan, itu adalah bentuk kendali paling tinggi atas diri Anda. Orang yang meremehkan Anda menginginkan satu hal, perhatian Anda. Maka ketika Anda tidak merespons, ketika Anda tetap tenang dan melanjutkan jalan Anda seolah mereka tak pernah bicara, Anda menanam keraguan di benak mereka. Mengapa ia tak terganggu? Apakah aku keliru? Dengan tidak memberi mereka emosi yang mereka harapkan, Anda mengklaim kekuatan terbesar dalam permainan ini. Kontrol atas diri sendiri. Dan dari situlah rasa hormat sejati perlahan tumbuh. Bukan karena Anda menuntutnya, tapi karena Anda membuatnya tak terhindarkan. Kedua, bangun reputasi yang tak bisa diabaikan. Seneca pernah mengatakan, keunggulan adalah jawaban yang tak bisa dibantah. Ketika Anda sungguh-sungguh hebat dalam apa yang Anda lakukan, keraguan orang lain akan terdengar seperti bisikan di tengah gemuruh prestasi Anda. Tak perlu bicara banyak. Tugas Anda hanya satu, kuasai bidang Anda sedalam mungkin, hingga keberadaan Anda sendiri menjadi argumen paling kuat untuk membungkam mereka. Ini bukan tentang membuktikan kepada mereka, melainkan kepada diri Anda sendiri, bahwa Anda layak berdiri di tempat yang mereka coba usir Anda darinya. Reputasi yang dibangun dari konsistensi dan kompetensi akan menjadi tameng terbaik dari ejekan, dan sekaligus senjata diam-diam yang tak bisa ditolak. Ketiga, ubah rasa diremehkan menjadi bahan bakar internal. Nietzsche berkata, apa yang tidak membunuhku, membuatku lebih kuat. Jika Anda bisa mengubah luka dari hinaan menjadi bara dalam dada Anda sudah memenangkan peperangan batin yang tak semua orang bisa menangkan. Merasa diremehkan bisa jadi kutukan atau karunia tersembunyi. Dalam banyak kasus, rasa direndahkan melahirkan karya terbesar, disiplin tertinggi, dan kekuatan mental yang tak tergoyahkan. Tapi hanya bagi mereka yang tidak menaruh dendam, melainkan menjadikan luka sebagai tenaga. Bukan balas dendam yang perlu Anda cari, tapi transendensi, dan itu hanya datang jika Anda mau menahan ego dan menyalurkan kemarahan Anda menjadi aksi, bukan reaksi. Keempat, batasi akses mereka ke dalam hidup Anda. Orang yang meremehkan Anda tidak layak menduduki ruang yang terlalu intim dalam hidup Anda. Kleanthes, murid Zeno, mengajarkan pentingnya menjaga batas antara jiwa dan keramaian dunia. Tidak semua orang layak menjadi bagian dari ruang pikir Anda. Jika mereka adalah rekan kerja, jaga interaksi tetap profesional. Jika mereka adalah kerabat, batasi kedekatan emosional. Jika mereka adalah teman yang ternyata racun, jangan ragu menjauh. Menghadapi bukan berarti terus berada di dekat. Kadang kekuatan tertinggi adalah kemampuan untuk pergi dan membiarkan mereka bicara sendirian. Dan semakin sedikit Anda membuka ruang bagi mereka, semakin tak relevan pandangan mereka terhadap Anda. Kelima, kembangkan diri di luar lingkaran mereka. Sartre menyebut neraka sebagai orang lain, dan banyak dari kita terjebak dalam neraka itu, berputar dalam lingkaran kecil yang menilai kita dari lensa sempit. Maka solusinya adalah, jangan tinggal di dunia kecil mereka, kembangkan jaringan.
perluas pandangan, dan cari komunitas yang bisa melihat potensi Anda, bukan mencurigainya. Bergabunglah dengan orang-orang yang membangun, bukan menjatuhkan. Belajar dari mereka yang sudah menempuh jalan yang sama. Ketika Anda berada di lingkungan yang menantang namun suportif, penilaian dari mereka yang meremehkan Anda akan terasa seperti suara dari masa lalu yang tak lagi relevan. Anda tidak harus melawan mereka. Anda hanya perlu berkembang cukup jauh hingga suara mereka tak lagi terdengar. Keenam, jangan merendahkan diri untuk menaikkan harga diri Anda. Balasan yang paling umum dari rasa diremehkan adalah mencoba membuktikan diri dengan cara-cara dangkal. Memamerkan, membandingkan, menyerang balik. Tapi seperti yang Schopenhauer tulis, orang bijak tidak menurunkan dirinya untuk bertarung dengan mereka yang tak layak. Jika Anda perlu merendahkan diri untuk membuat diri terlihat tinggi, maka Anda telah kalah. Hormat sejati tidak datang dari menunjuk-nunjuk prestasi, tapi dari aura ketenangan yang datang dari kejelasan jati diri. Lebih baik Anda melangkah pelan tapi pasti, daripada berlari demi dilihat oleh mereka yang tak pernah ingin melihat Anda benar-benar berhasil. Ketujuh, sadari, penilaian mereka bukan milik Anda. Terakhir, yang paling mendalam, Anda tidak perlu membawa pulang hinaan mereka ke dalam hati Anda. Seperti kata Epictetus, jika seseorang mengatakan Anda bodoh, tanyakan pada diri Anda, apakah itu benar? Jika ya, perbaikilah. Jika tidak, abaikan. Penilaian orang lain adalah milik mereka, bukan Anda. Dan seperti pakaian yang dilemparkan pada Anda punya pilihan untuk tidak mengenakannya. Pahami bahwa kadang mereka meremehkan bukan karena Anda kecil, tapi karena mereka takut Anda tumbuh lebih besar dari bayangan yang mereka bisa kendalikan. Dan pada titik itu, Anda menyadari satu kebenaran, Anda tidak pernah benar-benar diremehkan. Anda hanya belum menjadi cukup kuat untuk membuat mereka diam. Pada akhirnya, mereka yang meremehkan Anda bukanlah musuh sejati. Musuh itu seringkali bersemayam dalam diri Anda sendiri, dalam bentuk keraguan, kebutuhan untuk diakui, dan ego yang rapuh. Tapi begitu Anda melampaui semua itu, hinaan, kehilangan kekuatannya, dan penolakan berubah menjadi cermin. Apakah Anda akan terpancing atau tumbuh? Jangan buang waktu untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tak ingin melihat. Jadikan ketenangan Anda sebagai tanda kekuatan dan prestasi Anda sebagai suara yang tak bisa dibantah. Tulis di komentar, kapan terakhir kali Anda diremehkan dan bagaimana Anda menghadapinya. Bagikan pengalaman Anda, karena dari luka-luka kecil itulah kita bisa saling menguatkan. Dan jika Anda ingin memahami lebih dalam bagaimana membangun kekuatan batin ala para filsuf besar, tonton video berikutnya. Karena di sana, Anda akan belajar cara menjadi tak tergoyahkan.